Pas pertama kali dapet anggota baru, nomor satu anggota baru di luar dari 40 kan kita. Itu saya teleponin semuanya, telepon Bung Ferry, telepon Badijo, telepon semuanya saya teleponin. Ada nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini kali ini benar-benar spesial nih. Mau ulang tahun Jakmania. Jadi Bung Ferry kali ini coba ngumpulin para pendiri Jakmania. Bung Ferry sering banget baca mengenai sejarah Jakmania, banyak lihat tulisan-tulisan di mana banyak yang kelihatannya dapat sumber yang salah mengenai sejarah, mengenai siapa pelaku-pelaku pendiri. Makanya menjelang ulang tahun Jakmania, Bung Ferry ngumpulin sebagian. Nah, kita kan ada 40, 2 udah meninggal, 1 ngilang. Sahid ngilang nih, nggak tahu kemana. 1 ada beberapa lagi di luar kota. Nah ini yang bisa kita kumpulin, sebagian lagi sakit, ada yang nggak bisa karena nggak bisa ninggalin kerja. Kita kumpulin dan kita mainin ngobrol-ngobrol, gali-gali ingatan lagi mengenai sejarah Jakmania. Oke, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakmania. Alhamdulillah. Gini, Bung Ferry tuh dulu sering banget ya belakang ditanya-tanya mengenai sejarah. Bantu ingatan gue. Momen pertama yang harus diceritain itu adalah ketika ada banyak anak yang datang ke rumah gue ngajakin nonton Persija main di Lebak Bulus. Nah itu siapa aja yang waktu itu datang ke rumah gue? Saya, Sarnubi, Ari, dan Mas Heri. Oke, lu ceritain deh gimana? Ya, jadi itu kan awal berdiri, awal kita janjian ketika ngeliat Persija lagi banyak pemain bagus tuh. Ya, teman-teman dari Komandos janjian, yuk kita besok nonton Persija. Kalau nggak salah pertandingan lawan tim Sumatera, lupa kalau nggak salah SDS ya, kalau nggak salah aja yang gue sama. Persiraja. Lawan tim Sumatera loh. Kita janjian saat itu. Kebetulan Bung Ferry ada di Lebak Bulus, kita janjian ke Bung Ferry. Emang biasa ke rumah gua tempat ngumpul. Yang pertama datang itu Ari, terus disusul saya sama Sarnubi dan Mas Heri. Saat itu juga Ari bawa spanduk biru. Iya, bahan kain warna biru, ya kan. Terus saat itu masih polos, kosong. Ngobrol nih, kita mau tulis apa nih, gitu kan. Terus saat itu kan Persija oranye, kita pilok oranye. Iya, gue nanya tuh, kenapa harus oranye gitu kan? Gue bilang kita beli pilok aja. Ari bilang oranye. Kenapa harus oranye? Persija sekarang pakai oranye. Gue nggak ngikutin berita soalnya. Gitu. Tadi tuh lupa tulisan apa tuh? FIFA Jakarta sama Macan Betawi. Ya betul. FIFA Jakarta sama Macan Betawi. Itu awal kita nonton Persija teman-teman. Selesai pertandingan, Mas Heri samperin manajer Persija. Di Zarasi Tali. Ya, Perasaan tuan gua kenapa ingatan lebih inget gue ya gitu. Lebih banyak yang rontok dia nya. Karena Bambang. Bambang. Ketularan. Oh iya, ini Mahdi dulu lu masih apa? Masih SMP ya? Kelas 2. Masih kelas 2 SMP dulu. Kalau itu udah Jack ya. Kalau iya. Nonton bolanya sih dari SD kelas 6. Iya. Ikut Komandos. Lu balik ini mendirikan Jakmania aja masih kelas 2 SMP. Ya sayang nggak ada lagi. Sama Pajar sama Jo lagi. Jo yang paling muda ya waktu itu ya? Jo kelas berapa waktu itu? Saya kelas 5. SD? Iya. Putih merah. lu putih merah sementara Bang udah teman-temannya udah pada jadi fosil. Jauh banget cari sumbernya. Tapi kan berawal dari tetangga dulu, pondok tetangga. Gitu. Jo, oke, urut dulu deh. Tadi kan kita baru di rumah gua. Nah, terus kita akhirnya nyamperin di Zarasi Tali, terus kemudian diarahin ke Mas Edi Suparno. Terus Mas Edi Suparno ngarahin suruh ke Menteng. Nah, Menteng pertama inget nggak? Lu gua tanya sekarang. Kenapa lu? Nanti gua cerita. Buka. Menteng pertama siapa dia? Ada giginya nggak tanya? Gue Imam, lu, Gugun, gue satu ekor. Enggak, Gugun belum. Lu Gugun belum. Kita 8 orang terus masuk di pos kota. Oh iya, Puleng sih, masih Puleng. Oh, Puleng. Puleng. Bener.
Kenapa gua nanya lo? Karena dari situ kita disuruh bentuk organisasi sendiri, inget Iya. nggak? Abis itu kita rame-rame ke rumah elu, Oh iya. rapat di kamar elu, ada Danang berarti. Ada dana. Karena ada logo Manchester United sama tempat tidur lo, Kasur. ada ini apa? Manchester United juga kan, cuman ada bekas ompol di situ. Kita 3 kali tuh ya. Yang ketiga kalinya baru kita ngelibatin bapak ini. Ref, ini Bambang. Bambang dulu bendahara. Lu waktu itu umur berapa waktu ngedirin Jejek? Kuliah. Berapa? Gua kuliah 20. Iya. kuliah di mana? Banyak. Umur berapa banyak? Umurnya 1920 guys, 1928. Yes, habis 20. Lu kuliah di mana lu? Boro-boro, Borobudur. Jangan-jangan apa kuliah? Buru-buru ya. Lu mau Prambanan. Masuk kan boro-boro daripada STKIP. Emang dia generasinya Rara Jonggrang. Temannya pada jadi candi. Ref, lu yang ngajak siapa Ref? Waktu itu tiba-tiba lu ikut ada di Gerawi sekarang di Menteng di Tangumpul. Awalnya nonton dulu di Lebak Bulus sama Gugun sama Yani almarhum. Perasaan banyak deh lu dulu. Yang lainnya gue lupa. Ajudan-ajudannya Gugun kayaknya. Oh. Dayang-dayang waktu itu Persija lawan Pelita, ada masih Carlos Camelo. Oh iya. Nah, itu Lu masih penyiar DMC. masih penyiar siaran gue di DMC. Gugun siaran juga di DMC. Oh, Gugun juga DMC. Nah, jadi Gugun anak gua almarhum si CNS. Oh iya. Nah, dari situ udah terus Gugun ngajak Gimbal. Karena Gimbal. Gugun waktu itu masih Gimbal, iya, Gimbal. masih satu produksi sinetron Indosiar. Yang lima sahabat apa tuh ya? Iya. Remaja 5. Dia Lima masih Gimbal. diajak ya pokoknya gitu lah. Nah, udah itu udah mulai ke Menteng kan habis itu. Hmm. Menteng ngobrol ketemu sama orang. Udah di situ terus berkembang lah sering-sering ke Menteng gitu aja. Kita ada lo langsung jadi organisasi. Inget nggak sih lo siapa yang pertama ngomong Gugun aja Gugun ketua gitu? Ingat lo? Celutukan. Celutukan lagi tuh. Celutukan anak-anak Iya, banyak. siapa nggak tahu ya? Waduh nggak tahu. Kan terus Mas Edi langsung bilang, "Pada setuju nggak kalau Gugun?" Setuju ya, karena kita semua kenal Gugun. Iya, pamit Iya. tidur kan waktu itu kan. Nah, Gugun langsung nunjuk lo, Sekum, Assalamualaikum, betul. terus nunjuk gua, kata, "Nih, insinyur nih, Nah, ketua 1." Terus, nih yang jeplosin gua nih, undang-undang gua, Heri. iya kan. Terus Bambang ngajuin diri bendahara. Temi ditunjuk ya Temi. Temi, ya Temi. Asistennya. Temi sebenarnya juga dulu ada Rena juga ya. Rena juga. tapi nggak aktif. Nah. Ya kan cuma nonton doang. Nemenin Mas Gugun kan. Iya. Rena mah nonton. kagak. Oke, itu sampai kita terbentuk, kita waktu pertama terbentuk itu belum ada nama. Belum. Bukan antara PFC atau Emang ada Persija Fans Club. Persija Fans Club kan itu terakhir jadi topping tuh. Nah, Iya. gua kemarin habis Akhirnya bikin baru lagi sama Mas Edi sama Michael Chandra. Enggak, Michael Chandra sekumnya Persija waktu itu. Waktu itu kan pernah ketemu kan waktu pertama. Iya, tapi kita nggak ngomongin soal nama. Iya. Nama yang nentuin si ini siapa? Nah, ini. Nama itu karena gini gue ingat. Gue ngelihat spanduk di Menteng, waktu kita ke Menteng, gue ngeliat spanduk putih, ada tulisan warna oranye, tulisannya Welcome the Jack. Nah, gue tanya Mas Edi, kenapa? Mas Edi bilang, saya pengen julukan Persija jangan macan Kemayoran dong, harus yang modern gitu. Jadi dia coba kata the Jack. Gitu. Nah, waktu itu sih bayangan dia kalau supporternya the Jackers kayak the Gunners, Arsenal gitu. Arsenal. Terilhami Arsenal. Iya. Kalau MU tadi diompolin. Nah itu, tapi belum ada logo ya. Nah ini Heri saya yang berhalangan nih. Logo kan pertama dia yang buat, ya kan? Depan terus ininya disempurnain sama Mas Edi. Mas Edi bikin logo The Jack, terus Gugun yang bilang, koreksi kalau gue salah ya, Gugun yang bilang kalau gitu kita salamnya gini aja, tangan kiri, The Jack gitu. Oh kita nyaut mania karena kita dulu taunya Beatlemania gitu ya.
Ya kan kita belum tahu Aremania segala macam. Itu juga dulu kan namanya panjang, Persija Fans Club. Lama-lama tinggal di Iya, sebetulnya tadinya kita pengen kayak Fans Club. logo ini, Nike, control Nike. gitu kan. Bola mantul. Gambar bola di atasnya. Enggak, maksudnya kita tuh pertama di Jackmania Persija Fans Club. Persija Pengennya Fans Clubnya hilang. satu persatu nanti hilang, Persija Fans Tinggal Clubnya Persija hilang. hilang. Nanti manianya hilang, A-nya hilang, tinggal ini. Jadi orang tahu dengan ini aja, oh ini supporter Persija gitu. Modal Nike. Iya, Nike Ardila gitu. Gua pengen nanya dari lu semua, apa yang paling lu berkesan ketika awal-awal berdirinya Jackmania? Banceng, Berkesannya yang lu paling nggak bisa lupa, apa pengalaman yang nggak lu lupain selama di The Jack apa? pengalamannya nggak pernah lupa sih. Apa? Semua sakit. Iya, kejadian sakit, Bang. kejadian waktu itu, Bung. Waktu kita chaos sama Medan, SMS. SMS Medan. Lu yang chaos. Itu nggak bisa ditanya sekarang. Enggak, gua ingat. Kalau gua yang paling gue inget itu waktu awal-awal kita ini kan orang warga Jakarta nggak ada yang tahu Jackmania. Jadi kebetulan karena waktu itu gue kebetulan di Humas ya waktu itu ya. Gue Oge Gatot, Wawan. Wawan nggak? Wawan enggak karena Mardan kagak anggotaan dulu Mardan. Iya, bagian keanggotaan. Nah, itu setiap Persija mau main keliling-keliling tiap kampung, Oh, naik iya. mobil. Aku ngalamin tuh. Besok pertandingan Persija, saksikan lah. Nah, itu yang paling berkesan. Mobil Sekarang murahan. mobil Murahan. murahan, kita sewa mobil mana, gitu kan, kita Itu mobil keliling-keliling. kelurahannya dikasihnya sama siapa? Dari itu? Ada Cikini. Kurang Cikini sama Manggarai. Cikini ya, Manggarai Bu, Cikini. yang awal itu yang nge-backup Manggarai sama Cikini. Cikini, Manggarai. Termasuk Tanabang juga. Tanabang tuh gerombolannya Boy, dari Boy sama Lama-lama bergeser. lama-lama kegeser. Juga ada beberapa mobil yang kita sewa emang sengaja untuk keliling-keliling tuh ke 5 wilayah di Jakarta tuh. Saksikanlah. Nah, mulai dari situlah kita coba menarik. Ya awal-awalnya kita disorakin kayak orang gila ya kan, pakai toa keliling-keliling kampung keluar kampung gitu kan. Dari masih sedikit ya? Dari masih sedikit, kita cuma berapa orang, paling ratusan orang. Kita sendiri kan cuma 40. Itu doang sih paling kesan awal-awal kita ngebesarinnya. Awal yang lain ada lagi nggak? Kalau Secret. saya boleh nyambung nih. Secret kenapa? Ya apa sih untuk tim sekelas Persija Jakarta, terus untuk apa supporter sekelas Jackmania pada saat awal-awal, sekretnya tuh mungil. Kecil. Mana aja Hilangnya kotak ojek banjir lagi. Banjir lagi. Banjir lagi. Udah gitu cuma dikasih meja Sama tempat sampah. sama tempat sampah. Itu aja udah seneng banget gitu, dicat orange, kita cat orange kan semuanya. Itu bersejarah itu. Pas pertama kali dapat anggota baru, nomor satu anggota baru di luar dari 40 kan kita. Itu saya teleponin semuanya, telepon Bung Ferry, telepon Badizo, telepon semuanya saya teleponin. Ada nomor. Dapat lagu. Cuma satu itu pun jaraknya jauh, jadi Jauh, dari lama ya? anggota pertama ke anggota berikutnya Beda. jauh banget gitu. Dulu pendaftaran bayar berapa? 15.000. 15.000 udah dapat kaos. Pertama belum ya? Layar. Belum. Sal Begitu yang biasa. belakangan inisiatif kita. Pas udah ada banyak. Dia termasuk ketum dong, kan? Oh kalau ketum ada sejarahnya, maaf ya. Gak apa-apa, cerita itu. Jadi Ketum pas sekarang, ketum pas sekarang. ketum nih Ketum sekarang kalau Sebut dong namanya. Bapak Diki Sumarno. Jadi pas dia datang, saya lupa usianya berapa gitu, cuma masih imut banget, masih kecil gitu. Dia datang, kalau kita kan dulu ada ini ya, ada usia, Ada patokan usia. usia gitu. Jadi kalau untuk anak yang di bawah umur, anak SD gitu nggak boleh daftar sendiri, harus pakai surat keterangan orang tua. Diki datang ke saya mau daftar, saya bilang nggak bisa, kamu masih kecil, takutnya nanti kalau ada apa-apa kita chaos segala macam, kita nggak bisa tanggung jawab gitu kan. Tinggi waktu itu Akhirnya umur berapa tuh? SD. pas saya lupa, kecil inget gitu deh, inget banget gitu. Akhirnya saya suruh pulang, Tinggi SD. saya suruh pulang, saya suruh bikin ini surat pernyataan. Itu ibunya ikut nggak ya? Dan dianterin bapak. Nah, Ibunya ikut ya? Ikut Belum. kayaknya deh, suruh ikut. Belum. Enggak, yang pertama nggak ikut kan, suruh pulang lagi kan. Tapi selanjutnya Diki datang sama orang tuanya dan tanda tangan. Itu seru banget gitu. Dan akhirnya sekarang jadi ketua umum Jackmania. Iya. Konsisten ya.
daftar dari awal-awal Iya. sampai sekarang masih jadi pendukung Persija. Sementara yang pendaftaran awal-awal banyak yang udah hilang-hilang. Banyak yang udah hilang. Persija sampai kami nih kalau kata gue. Sampai kami. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau saya ngurusin kayak pengalaman dari Bang Faisal, Iya. kebetulan kan saya awal itu bagian keanggotaan di bawah badan Megang Jakarta Barat. Jadi saya pikir saat itu saya masih belia saya. Dengan kemampuan belia. Kayak kespek. Kita dulu beli aja sebenarnya. Saya bingung, teman lagi itu alhamdulillah di rumah ada komputer dan saya bikin ada diajar sama kakak, saya bikin pamflet model pakai Word tulisan seadanya, saya tempelin di tiang listrik, dan saat itu ada banget pengalaman yang bikin sedih, nangis ketika pas tempelin panggung yang rumah di tiang listrik setrum. Kemudian panggung itu tempat nongkrong bapak-bapak gitu ojek-ojek, pas ngeliat dia bilang gini, ya apaan sih suruh nonton bola aja bayar segala macem. Gue mau nonton bola mau gratis, kayaknya ketonjok banget gitu. Itu susah banget kita gitu nyari anggota gitu kan. Tapi ngelihat pas saat ini ya kita ngelihat hasil saat ini ya Luar bisa biasa. dibilang alhamdulillah banget luar biasa gitu kan. Ketika kita lagi tuh cari ngajak teman-teman warga Jakarta itu dukung Persija, susahnya luar biasa, luar biasa susahnya sampai. Ya, lepas dari bener prestasi sih ya. Ya dilepas prestasi yang Ya, Persija yang prestasi bagus sih. gitu kan. Tapi memang itulah hasil itu kerja keras tidak sia-sia gitu, mengkhianati hasil. Mungkin pengalaman yang sangat banget. Jo, lu, bokap lu kan Persib. Iya. Lu dulu Persib gak sih? Lu dulu Persib gak sih? Persib. Persib ya? Tapi Bung Broto. Kenapa tiba-tiba lu berubah? Sejarah waktu komandos bentok sama belakang gawang yang roboh. Oh, iya. Disitulah saya merasa maaf ya. Oh ini sih supporter yang saya dukung daerah saya nih. Kayaknya anak yang sana ada gitu. Jadi Oh, tadinya lu ada di kubu situ? ada di tengah. Dia yang rubuhin berarti. Iya. Dia yang nyempukin kita berarti. Enggak, saya Sama bapaknya dia. Saya kan nontonnya tribun acara, kalau yang ngecek itu tribun acara yang pas jadi Tengah timur. Yang tengah timur. Nah, di situ tuh emang ya udah sejarahnya emang wah. Pas rubuh kita di fit. Iya. Oh iya, dia. Pas rubuh kita di fit. Pokoknya berarti. saya ngeliat Kalau gua di tribun saya ngeliat Bung Ferry marahin. pokoknya saya ngeliat ada banyak lah, ada salah satunya Bung Ferry. Gue berantem sama keamanan. Diusir-usir mulu, gue nggak mau. Soal Pertama dipindah dari belakang gawang suruh ke fit, di fit pojok disuruh pindah lagi ke tengah. Gue nggak mau, dimarahin, gue lawan, berantem aja. Nah, kelar dari situ saya kenalan sama Teddy, sama siapa Oge, sama Tito. Ingat banget saya Lu SMP kelas berapa lu? SD SD kelas berapa? kelas 5. Buset deh. Sementara kita bikin peraturan daftar harus ada orang tua pendirinya. Ajar di SD Jar? SMP Jar? SMP ya. Oh di sana SMA. Kuliah baru mundur. Boro-boro. Dari situ kan awalnya kenalan sama komandos dulu. Nah, bokap gimana begitu lu dukung Persija? Ya sah-sah aja karena kan lahir di Jakarta di Fatmawati, anak Jakarta dulu di Kostra, yang rumahnya udah jadi ruko-ruko tuh. Ya udah. Oh, ini salah satu penggerak. Lu masukin banyak banget anggota dari SMP mana? SMP 164 Kostra. SMP 164 Kostrad. Banyak banget dulu pendaftaran. Kalau di rumah gua tuh udah kayak sekolahan. Gua bawa ke rumah gua, daftarnya rumah gua, buset banyak banget. Padahal banget tuh anak-anaknya. Salah satunya Firman yang masih waktu itu jadi pengurus sampai zamannya Riko. Firman siapa? Apa sih? Jadi pengurus? Korlap. Oh iya yang brewok iya. Korlap Lebak Bulus. Oh iya. Yang lainnya udah kan masalah kepubertasan, akhirnya jadi anak motor kayak gitu lah. Ceng, lu Apa lagi? pertama kali kan lu dirijen, Iya. ya kan? Itu inisiatif sendiri apa ada gue yang nyuruh apa gimana waktu itu? Ya, Waktu itu- Hah? Harinya dia. Oh iya. Konduktor. Jadi waktu awalnya tuh inisiatif sendiri sih, karena ingin ngegerakin teman-teman untuk bisa satu komando. Waktu itu kita harus yakin juga sama ada Trijen juga tuh Bung. Merchandise ya, ada apa? Marching band juga kan. Oh, kelurahan Tanjidor tuh. Kita bersaingan tuh berdua kan, waktu itu kan kita kan. Akhirnya bergerak pas saya kan naik ke atas anak-anak. Karena kan selama ini kita di bawah tuh nyanyi tuh, nggak ada yang naik ke pagar.
Nah, akhirnya saya inisiatif naik ke Pantur untuk satu gerakan aja, bikin satu suara juga buat hukum Persija gitu ya. Alhamdulillah kan ada penerus-penerusnya sekarang ya. Dari situlah udah mulai ya di Senayan juga kita kan udah luar biasa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang satu komando. Tirta, lu kan dulu perasaan gua pertama kenal lu di Pasar Minggu deh. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi Manggarai? Ya, jadi gini, kalau sejarah gue sendiri sih emang lahir rumah dulu di Manggarai. Cuman ketika SMP itu gue pindah ikut nenek gue yang di Pasar Minggu. Tinggal di situ samping rumah tuh, tinggal di Pasar Minggu. Sampai ngedirin Jackmania gue ikut di Pasar Minggu. Ngedirin Jackmania gue, Dede, Chandra, Tahir, Teman, pokoknya the gang lah. Gue ajak nonton bola mulu. Nah, Muderika, segala macam. Pokoknya Tile. ya Tile. Terus gue sering nonton itu, pertama sih emang gue hobi bola ya. Gue nonton, pertandingan bola gue nonton, berita Persija gue sering tuh berangkat naik kolam wisata tuh 509. Iya, kalau nggak salah ya. Batas 5. Iya, Bedanya apa? bedanya apa? Oh, nggak ada rute. Rutenya nggak ada, kalau wisata luar kota. Beda nama. Pokoknya 509 tuh gue berangkat tuh, gue Chandra pokoknya dari dekat rumahnya Mas Mas Hendy. tulus ya? Iya, karena 40 ya, tuh geng-geng gue tuh pada berangkat. Nah pas ketika kan dulu beruntung nih, Pelita main, besoknya Persija main, Pelita main, gue nonton mulu tuh. Dan akhirnya gue ketemu sama rombongan ya itu, akhirnya gue disuruh berangkat ke Menteng. Akhirnya gue bolos sekolah, gue ke Menteng tuh, masih belum jadi SMA. Jadi geng gue masih SMA semua tuh, ya kan? Gua ada kelasnya dia dulu kan. Dia Oh, dia masuk malah. Dia SMP lah kan. Gue kelas 3 dia masih SMP. Nah udah, akhirnya semenjak pas gue jual rumah gue di Pasar Minggu, gue balik balik ke rumah. Jadi lu di Manggarai lagi gitu. Nah, Manggarai pertama korwilnya dia dong. Iya. Nah, terus berkembang gitu ya. Dari dia itu teman-teman lo yang gua ajak yang dari Piala Dunia 98 ya. Iya kan? Apa? Iya, TPI. Oh, Awarahum TV itu. TPI proyeknya Mantap ini. Awalnya itu ya. Awalnya itu dan dia masuk ya. Iya. Manggarai itu siapa aja? Pendiri lu? Gua bukan Sinta, Des ya, Mas. Lah, lu kan Manggarai juga kok bukan sih? Dia Manggis tuh. Manggarai. Manggarai. Lu Manggarai lu di mana? Rumahnya sendiri lupa. Gua deh. Lu kan apa itu lah? Sawaluto. Iya, Sawaluto kan dibilang. Dia mau gua. Rumahnya gerobak. Dia lupa alamatnya. Pada saat gini itu gerobak lagi berhenti di mana gitu. Lu dong, kan banyak nih anak Pasar Minggu. Gue kemarin pas Pasar Minggu ulang tahun, gue diajak ke rumah mami ngerayain ulang tahun sederhana gitu ya. Nah, gue bilang sama mereka, wah yang ngedirin Jackmania tuh paling banyak dari Pasar Minggu. Itu rumah lu jadi tempat ngumpul nggak sih? Terutama anak-anak sekitar situ yang mau berangkat karena Ronaldo tuh. Kalau drum di rumah gua semua deh awal. Dari drum siapa sih dulu? Chandra ya? Santo. Gua Saya. Ya kan itu aja jadi karena mungkin di pinggir jalan. Jadi Paling gua mulai kumpul anak-anak sekitar. Gitu. Waktu ngegedein Jackmania pertama, apa sih yang paling lu merasa kalau ngelihat sekarang nih kan kayaknya banyak banget, mengalir banget gitu, tapi bedanya main dulu gimana? Kalau yang dulu kan kita yang harus ngegedein Jackmania. Kalau sekarang kita masuk Jackmania, kita terangkat sama Jackmania mungkin, ya kan. Jadi fighting spiritnya agak beda. Ya. Oh, iya benar. Kalau dulu kita sama-sama gedein organisasi ini. Iya. Kalau orang sekarang masuk jadi gede namanya gara-gara masuk ke Jackmania. Iya, gitu. Oh iya benar. Ada yang pansos. Iya. Nah, event gue yang pertama seneng tuh waktu Widodo datang tuh. Pemain termahal. nomor punggung 10. Ya. Penyerahannya itu Iya. pertama kali ada pemain yang disambut dan pakai foto setelah terima kaos. Itu pertama kali di Indonesia loh. 100 juta ya kalau nggak salah. 100 juta termahal. Ya. Gue lupa malah kontrak. Gue kalau soal duit lupa gue. Itu bendahara ini. Itu terus Itu di Kesenen dulu tuh bikin seragam. Terus gue disuruh gugur,
Oh. Biasalah kan gua suruh nge-MC lah apalah gitu. Meja kan aja pokoknya orang-orang tempel. Dulu orang susah banget Mas ya. Dari baju orang itu susah dulu. Ya, gua aja dari bahan spanduk gua bikin baju. Bahan spanduk kalau gua udah bikin baju. Dulu dari kaos atau kemeja orang susah banget kan? Susah. banget itu. Sampai dua tek. Iya, dua tek dulu. Ada bukan yang nyolong ya? Yang nyolong. Iya, sampai mantek. Iya, benar. Iya. Itu event pertama. ya? Event pertama, Bang datang lagi kan? Iya. Ya kan, dan itu kan media juga luar biasa support di situ. Apalagi lu bawa rombongan ada banyak yang cantik-cantik, jadi media Iya. kan demen. Kita yang seneng. Ya kan Rena segala kan dibawa semua. Sampai tidur kan. Nah itu masih istri gue yang pertama lah. Gue ini dukung, gue kenal lu pada nih. Jadi gue tahu Manggarai, gue tahu tempat dia, tahu banyak. Gue sering ke rumah ini. Tapi satu waktu gue diajak sama dia ke tempatnya, gue bilang buset deh. Gue jalan ke sana sampai sana ada tulisan Budut kalau nggak salah ya. Boy Doet. Boy Doet, gue bilang buset deh, sampai ujung dunia masih ada Budut juga nih. Saya orangnya tersinggung, ya lo ini mau nggak jauh bung dari Jakarta. Aku mau nanya, itu dia orangnya tuh. Satu-satu yang pakai kaos merah. Kenalin dulu, kenalin dulu. Ini salah satu pendiri The Jackmania, Mabuang Kesar. Outsider pertama. Naturalisasi dari Dulu di Jurang Mangu ya. Nah ini Jurang Mangu berempat dulu ya. Lo, Otoy, Poltak, sama Riza, Faisal Riza, abangnya Fajar. Muhammad Husni. Bagi gua itu udah paling jauh. Buset ini pendukung Persija jauh banget. Kalau bisa suka Persija sih? Awalnya saya nonton Persija emang sendiri dulu, Babak Bulus itu. Nonton apa aja dah, sepak bola apa aja saya nonton. Pokoknya apa aja. Iya. Apalagi itu Kalau kalau hitam apa aja. banget kalau sendiri. Terus saya perhatiin Jangan nyopet lu. tapi kalau untuk bergabung ke pengurus Jackmania saya diajak sama Riza saya diajak. Oh, sama Bang Lu Iya, ya. kalau itu urusan. Berempat langsung tuh ya. Enggak, saya dulu berdua, saya ajak yang Poltak sama Otoy itu. Oh iya, Poltak sama Otoy gimana kabarnya? Masih sehat nih. Oh iya. Iya. Sering-sering ngumpul dong, kita kan mau ulang tahun nih. Iya. Udah lagi. Oke, banyak banget kenang-kenangan. Tur. Ya. Kita tur pertama kemana sih? Surabaya. Surabaya. Ayo, siapa yang mau cerita? Surabaya. Siapa yang mau cerita? Surabaya bung. Hah? Ayo, Tir, lu cerita deh. Jadi dulu tuh apa tur bukan tur mungkin pertama gue kurang tahu tapi yang pasti yang tur jauh pertama Surabaya. Jadi berangkat kita 12 orang, 13. 13 orang. 13 seri kan ikut rombongan Iya. Revi. 13 orang berangkat di stasiun Senen ngumpul nih. Iya. Ketika ngumpul dihitung nih, udah pas 13 gitu. Terus ini kan karena bendahara bawa duit nih banyak ya. Dia gerbongnya bisa sendiri bu. Kurang ajar gitu. Gerbong orang tua ya. Ya KTP-nya udah seumur hidup. Jadi ketika gerbong bisa sendiri, anak-anak kan bercanda-bercanda kagak nggak panik kan kita lawan Surabaya, nggak panik lah. Berarti Bambang mana Bambang? Cari di sana. Bambang naruh duitnya ternyata di dalam celana dalam bu. Jadi kalau kita minta, Bang makan dong makan, jadi ngambilnya susah. Udah takut, ditambah lagi dia taruh duit di dalam, ditambah lagi dia masuk di kolong tidur aja. Saking paniknya, tapi nyampe lah di Surabaya. Ketika nyampe Surabaya, dihitung lagi tuh pokoknya kita ke tempatnya Sahid untuk naruh tos dulu. Iya, Sahid karena punya bude ya. Nah, Sahid punya bude kan. Berangkatnya naik itu, hitung dong, yang mobil, hitung 13 orang ya. 1, 2, 3, pas bung, pas, hitung kan nyampe mobil. Jalan lah ke rumah Sahid, pas hitung lagi, bener lo kita cuma 13. Iya bung, tapi kurang nih. Ternyata bener 3. Lu di mana sih? Lagi di toilet. Aku nggak ngomong gitu sama kita. Oh iya, tadi dia bilang apa-apa sendiri sih. Udah nyampe rumah saya, taruh baju, ternyata kan kurang memadai untuk nginep mungkin. Iya, kita lagi akhirnya nginep ya. dibawa lagi itu baju tas. Oh, kita nggak jadi nginep situ. Nggak jadi ya? nginep Di kan. Losmen. Terus akhirnya kan pindah ke Losmen. Oh iya, Losmen yang dekat sama hotel pemain apa dekat stadion? Dekat hotel pemain. Simpang kita iya. simpang ya. Akhirnya dibawa lagi tas. Udah kita mau berangkat lagi, udah ketinggalan satu orang, ada lagi satu ketinggalan lupa bung. Siapa?
Bambang lagi cukur jenggot. Iya benar. Ada kita naik masih nungguin dia cukur jenggot kan lucu. Berangkatlah kita karena mau ke hotel pemain nyari tiket, hotel pemain. Pas nggak sengaja ketemu di parkiran sama dia. Iya di hotel. Itu suruh Oh, di hotel. tahu di situ. Beca hotel. Enggak, lu tahu hotel pemain. Hotel itu hanya sama siapa?